Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Jual dan Beli. Mata kuliah Fikih MI. Kami yang beranggotakan saya sendiri sebagai moderator, Sylvia Aprilia, NPM 191110099, dan teman saya pemateri May Murtiningrum 19111000338. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian jual dan beli. Jual dan beli adalah menukarkan sesuatu dengan sesuatu yang lain, sedangkan menurut syara ialah menukarkan harta dengan harta pada wajah tertentu. Dalam kitab fikih muamalah karangan Dimyauddin di Juwaini diterangkan secara linguistik al-bai, jual beli berarti menukarkan sesuatu dengan sesuatu. Secara istilah menurut mazhab Hanafiyah, jual beli adalah pertukaran harta dengan menggunakan cara tertentu. Di sini harta diartikan sebagai sesuatu yang memiliki manfaat serta ada kecenderungan manusia untuk menggunakannya, dan cara tertentu yang dimaksud adalah sikat atau ungkapan ijab dan kabul. Sedangkan dalam kitab fikih Sunnah buah karya Said Sabi Muhammad At-Tihami diterangkan jual beli menurut pengertian bahasanya adalah saling menukar. Selanjutnya ada landasan hukum jual beli. Abdurrahman dalam karyanya mengatakan bahwa jual beli bersifat kondisional, yakni bisa al-bahah, boleh, wajib, haram, dan mahdub atau sunnah. Al-bahah merupakan hukum dasar jual beli, yakni jual beli hukumnya netral karena kita jatuh ke makruh, sunnah, wajib, dan bisa juga haram bergantung latar belakangnya. Seseorang melakukan transaksi dengan tidak bermaksud apa-apa, hanya sekedar iseng, hal itu dihukumi al-habah. Pemahaman Abdurrahman dalam memahami hukum jual beli al-hibah berdasarkan ayat-ayat Quran surat An-Nisa ayat 29 dan hadis Bazar Hakim meyahiyakan dari Rifai ibn Rafi. Selanjutnya ada ijma. Ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain dibutuhkan itu harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai. Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka hukum dari jual beli adalah halal atau boleh. Adapun hukum jual beli ada 4. Yang pertama mubah atau boleh, ialah asal hukum jual beli. Yang kedua wajib, seperti wali menjual harta anak yatim apabila terpaksa. Begitu juga qadhi menjual harta muflis, orang yang lebih banyak utangnya daripada hartanya, sebagaimana akan datang keterangannya tentang muflis. Yang ketiga ada haram, sebagaimana yang telah lalu apa-apa jual beli yang terlarang. Dan yang keempat ada sunnah, seperti jual beli kepada sahabat-sahabat atau famili yang dikasihi dan kepada orang yang sangat berhajat kepada barang itu. Yang ketiga ada rukun jual beli. Rukun adalah hal-hal yang harus ada dan terpenuhi dalam pelaksanaan transaksi jual beli. Rukun terbagi menjadi 3. Yang pertama ada akid, pihak yang bertransaksi. Yang kedua ada makut, yaitu mencakup barang yang jual dan harganya. Dan yang ketiga ada sikhat, ijab kabul, atau ucapan serah terima dari penjual dan pembeli. Dan yang keempat ada syarat jual beli. Syarat adalah hal-hal yang harus ada atau dipenuhi sebelum transaksi jual beli. Yang pertama, syarat penjual dan pembeli atau pihak yang bertransaksi akid adalah berakal agar dia tidak terkecoh, orang yang gila atau bodoh tidak sah jual belinya. Yang kedua ada dengan kehendak sendiri, bukan terpaksa. Keterangannya yaitu ayat di atas tentang suka sama suka. Yang ketiga adalah tidak mubazir atau pemboros. Dan yang keempat adalah balik, yaitu berumur 15 tahun ke atas. Anak kecil tidak sah jual belinya, adapun anak yang sudah mengerti tetapi belum sampai pada umur dewasa. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan dengan teman saya, May Murtiningrum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya May Murtiningrum. Di sini saya akan melanjutkan materi yang sudah dibacakan oleh Via. Yang kedua ada syarat barang yang diperjualbelikan atau objek jual beli atau mahkut alaih. Yang A, suci, barang najis tidak sah dijual dan tidak boleh dijadikan uang untuk dibelikan.
seperti kulit binatang atau bangkai yang belum dimasak atau dikuliti. Yang B, ada manfaatnya, tidak boleh menjual sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Yang C, barang itu dapat diserahkan, tidak sah menjual suatu barang yang tidak dapat diserahkan kepada yang membeli. Misalnya ikan dalam laut, barang rampasan yang masih berada di tangan yang merampasnya, barang yang sedang dijaminkan, sebab semua itu mengandung tipu daya atau kecohan. Yang D, barang disebut merupakan kepunyaan si penjual, kepunyaan yang dimilikinya atau mengusahakan. Yang E, barang tersebut diketahui oleh si penjual dan si pembeli, zat, bentuk, kadar atau ukuran dan sifat-sifatnya jelas sehingga antara keduanya tidak akan terjadi kecoh mengecoh. Selanjutnya, yang ketiga ada syarat upacara serah terima atau ijab dan kabul. Ijab kabul dapat dilakukan dengan kata-kata penyerahan dan penerimaan atau dapat juga berbentuk tulisan seperti faktur, kwitansi atau nota dan lain sebagainya. Ijab adalah perkataan penjual upayanya saya jual barang ini sekian. Kabul adalah ucapan si pembeli, saya terima, saya membeli dengan harga sekian. Keterangannya yaitu ayat yang mengatakan bahwa jual beli itu suka sama suka. Selanjutnya, sedangkan suka sama suka itu tidak dapat diketahui dengan jelas kecuali dengan perkataan, karena perasaan suka itu bergantung pada hati masing-masing. Ini mendapat kebanyakan para ulama, tetapi Imam Nawawi, Mutawalli, Begawi, dan beberapa ulama yang berpendapat bahwa lafaz itu tidak menjadi rukun, hanya menurut adat kebiasaan saja. Menurut ulama yang mewajibkan lafaz itu diwajibkan memenuhi beberapa syarat. Yang A, keadaan ijab kabul berhubungan, artinya dalam satu dari keduanya pantas menjadi jawaban dari yang lain dan belum berselang lama. Yang B, makna keduanya hendak mufakat sama walau lafaz keduanya berlainan. Yang C, keduanya tidak disangkutkan dengan urusan yang lain, seperti kata kalau saya jadi pergi saya jual barang ini sekian. Yang terakhir tidak berwaktu, sebab jual beli berwaktu seperti sebulan atau setahun tidak sah. Selanjutnya E, jual beli yang dilarang. Jual beli batil adalah akad yang salah satu rukun dan syaratnya tidak dipenuhi dengan sempurna, seperti penjual yang bukan berkompeten, barang yang tidak bisa diserah terimakan dan sebagainya. Sedangkan jual beli yang fasih adalah akad yang secara syarat rukun terpenuhi namun terdapat masalah atas sifat akad tersebut, seperti penjual beli mahzul, yaitu jual beli atas barang yang sertifikasinya tidak jelas. Menurut mayoritas ulama, kedua akad ini dilarang serta tidak diakui adanya pemindahan kepemilikan. Contohnya sebagai berikut. Yang pertama, terlarang karena kurang syarat atau rukun. Jual beli sistem ijon atau belum jelas barangnya. Yang kedua ada jual beli anak binatang ternak yang masih di dalam kandungan. Jual beli ini dilarang karena barangnya belum ada dan tidak tampak juga. Yang ketiga ada jual beli sperma hewan. Jual beli sperma hewan seperti mengawinkan seekor domba jantan dengan betina agar dapat memperoleh keturunan. Rasulullah SAW telah melarang jual beli air jantan binatang. Hadis riwayat Muslim. Nomor 4 ada jual beli barang yang belum dimiliki. Artinya Nabi SAW telah bersabda, janganlah engkau menjual sesuatu yang baru saja engkau beli sehingga engkau menerima atau memegang barang itu. Hadis riwayat Ahmad Baihaqi. Yang F ada jual beli yang sah tetapi terlarang. Yang pertama ada jual beli pada waktu khutbah atau sholat Jumat bagi laki-laki. Yang kedua ada jual beli dengan niat untuk ditimbun saat masyarakat membutuhkan. Rasulullah SAW telah bersabda, tidaklah seorang menimbun barang kecuali orang yang durhaka. Hadis riwayat Muslim. Yang ketiga ada jual beli yang tidak mengetahui harga pasar. Yang keempat jual beli yang masih dapat dalam tawaran orang lain. Yang kelima ada jual beli untuk kemaksiatan. Yang G, hikmah jual beli. Allah
mensyariatkan jual beli sebagai pemberian keuangan dan keleluasan darinya untuk hamba-hambanya yang membawa nikmat bagi manusia, antara lain jual beli dapat menata struktur kehidupan ekonomi masyarakat yang menghargai hak milik orang lain. Penjual dan pembeli dapat memenuhi kebutuhannya atas dasar kerelaan, dapat menjauhkan diri dari memakan atau memiliki barang yang haram atau secara batil. Penjual dan pembeli sama-sama mendapatkan rizki Allah, membutuhkan ketentraman dan kebahagiaan. Sekian presentasi materi dari kami. Kami akhiri. Nun wa qalami wa masturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.